Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Huda Aidil Lukman, NIM 12051164005, jurusan Teknik Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim, Riau. Di sini saya akan membahas materi tentang penyederhanaan persamaan logika. Penyederhanaan persamaan logika terdiri dari beberapa jenis, yaitu yang pertama aljabar boolean, lalu yang kedua peta Carnot atau key-map, lalu yang ketiga yaitu diagram Venn, dan yang keempat yaitu Quine-McCluskey. Di sini saya hanya akan membahas tentang aljabar boolean. Apa itu aljabar boolean? Yang pertama kita akan membahas apa itu aljabar boolean. Oke, lanjut. Aljabar boolean adalah matematika yang digunakan untuk menganalisis dan menyederhanakan gerbang logika pada rangkaian-rangkaian digital elektronika. Penamaan aljabar boolean sendiri berasal dari nama seorang matematikawan asal Inggris bernama George Boole. Dialah yang pertama kali mendefinisikan istilah itu sebagai bagian dari sistem logika pada pertengahan abad ke-19. Di dalam aljabar boolean terdapat dua tipe data, yaitu satu yang berarti true atau tinggi dan nol berarti false atau rendah. Di dalam aljabar boolean juga tanda plus ini berarti OR, lalu tanda titik ini atau kali berarti AND. Nah, yang kedua kita akan masuk pada aturan pada boolean. Aturan pada boolean. Yang pertama adalah hukum identitas. Hukum identitas terdiri dari A or 0 sama dengan A, lalu A N 1 sama dengan A. Yang kedua yaitu hukum idempoten. Hukum idempoten terdiri dari A or A sama dengan A, lalu A N A sama dengan A. Yang ketiga yaitu hukum komplement. Hukum komplement terdiri dari A or A aksen sama dengan 1, lalu A N A aksen sama dengan 0. Lalu yang keempat yaitu hukum dominansi. Hukum dominansi terdiri dari A N0 sama dengan 0, lalu A or 1 sama dengan 1. Lalu yang kelima yaitu hukum involusi. Hukum involusi terdiri dari buka kurung A aksen tutup kurung aksen sama dengan A. Lalu yang keenam hukum penyerapan. Hukum penyerapan terdiri dari A or AB sama dengan A, lalu A buka kurung A or B tutup kurung sama dengan A. Lalu yang ketujuh yaitu hukum komutatif. Hukum komutatif ini terdiri dari A or B sama dengan B or A, lalu A N B sama dengan BNA.
seperti kebalikan. Lalu yang ke-8, hukum asosiatif. Hukum asosiatif terdiri dari A or buka kurung B or C sama dengan buka kurung A or B tutup kurung or C. Lalu A N buka kurung B N C tutup kurung sama dengan buka kurung A N B tutup kurung N C. Lalu yang ke-9 adalah hukum distributif. A or buka kurung B N C tutup kurung sama dengan buka kurung A or B N buka kurung A or C. Lalu A N buka kurung B or C tutup kurung sama dengan A N B or A N C. Lalu yang terakhir yaitu yang ke-10, hukum De Morgan. Hukum De Morgan terdiri dari buka kurung A or B tutup kurung aksen sama dengan A aksen N B aksen. Lalu buka kurung A N B tutup kurung aksen sama dengan A aksen or B aksen. Nah, di sini kita telah mengetahui aturan-aturan dari aljabar boolean. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal dari aljabar boolean agar kita bisa melakukan penyederhanaan persamaan logika menggunakan aljabar boolean. Contoh soal yang pertama yaitu F sama dengan AB aksen D or AB aksen D aksen. Nah, di sini kita akan menurunkan mana variabel yang sama. Yang pertama itu kita cari mana variabel yang sama dengan yang selanjutnya. Kita lihat yang A. Yang A sama dengan yang selanjutnya. Lalu yang B aksen dengan selanjutnya juga sama. Tetapi variabel yang ketiga yaitu D tidak sama dengan yang selanjutnya itu D aksen. Jadi yang bisa kita turunkan yaitu A B buka kurung D or D aksen. Ini adalah penyederhanaan dari soal yang di atas. Lalu kita di sini akan menggunakan hukum komplement, yaitu yang A or A aksen sama dengan 1. Jadi D aksen D or D aksen ini menjadi 1. Yang akan menjadi lebih sederhana yaitu AB N 1. Lalu ABN1 ini kita akan menggunakan hukum identitas, yaitu AN1 sama dengan A. Maka hasil dari F sama dengan AB aksen D or AB aksen D aksen yaitu ini, F sama dengan AB. Karena ABN1 ini kita menggunakan hukum identitas. Nah, contoh soal selanjutnya. Soalnya ialah Y sama dengan A, B, C, D aksen or A aksen B, C aksen D or A, B, C aksen D aksen or A, B, C, D or A aksen B, C, D or A aksen B, C aksen D aksen. Nah, di sini kita lihat di yang pertama ini variabelnya
Di sini kita tentukan dulu mana variabel yang sama dengan yang selanjutnya, yaitu variabel yang pertamanya yaitu A. Kita lihat di sebelahnya yaitu tidak sama, itu A aksen. Jadi yang ini tidak bisa dipakai. Lalu yang ketiga yaitu A sama dengan yang pertama. Kemungkinan kita bisa memakainya. Lalu yang keempat A sama juga dengan yang pertama. Kemungkinan kita bisa memakainya. Yang kelima dan keenam tidak bisa kita memakainya karena tidak sama dengan yang pertama. Ini A aksen dan yang keenam A aksen. Lalu kita lihat variabel yang kedua yaitu B. Di yang ketiga juga B sama, dan yang keempat juga sama yaitu B. Lalu kita lihat variabel yang ketiga itu C. Nah, di yang ketiga ini dia C aksen, berarti kita tidak bisa menggunakannya. Lalu yang keempat ini C juga, berarti kita bisa menggunakan yang A, B, C, D ini. Nah, dengan ini kita bisa menurunkannya menjadi A, B, C, N, D buka kurung, D aksen, or D tutup kurung. Nah, yang pertama sudah selesai. Lalu yang kedua ini yang A aksen, B, C aksen, D. Kita lihat dulu mana variabel yang sama dengan A aksen ini. Yang sebelahnya sudah jelas tidak sama. Yang ini yang kelima A aksennya sama, yang keenam juga sama. Lalu kita lihat yang variabel keduanya itu B. Ini tadi juga tidak bisa. Lalu yang kelima juga sama, B. Yang keenam juga sama. Lalu kita lihat yang ketiga itu C aksen. Nah, di sini yang kelima juga tidak sama, yang keenam sama. Maka kita akan menggunakan yang ini, yang kelima. Kita akan sederhanakan menjadi A aksen, B, D, N, C aksen, or C. Karena di antara dua ini memiliki A aksen, B, D yang sama, yang berbeda yaitu C aksen dan C nya, makanya kita bikin di dalam kurung. Lalu yang terakhir ini A, B, C aksen, D aksen, dan A aksen, B, C aksen, D aksen. Kita sederhanakan menjadi B, C aksen, D aksen, N, A, or A aksen. Nah, kita telah menentukan mana variabel sama untuk bisa kita sederhanakan lagi. Lalu di sini yang dalam kurung ini yang D aksen, D, D aksen, or D, C aksen, or C, dan A aksen, or A aksen, kita akan menggunakan hukum komplement, yaitu yang A or A aksen sama dengan 1. Maka kita menggunakan hukum komplement, dia akan menjadi yang pertama yaitu A, B, C, N 1, dan yang kedua yaitu A aksen, B, D, N 1. Lalu yang ketiga yaitu B, C aksen, D aksen, N 1. Nah, di sini kita telah menggunakan hukum komplement. Lalu di yang ini kita akan menggunakan hukum identitas, yaitu yang A N 1 sama dengan A. Dia akan menjadi
Yang ini ABC N1 sama dengan ABC, lalu yang A N BD A aksen BD N1 menjadi A aksen BD, lalu BC aksen D aksen N1 menjadi BC aksen D aksen. Nah, itu kita menggunakan hukum identitas. Lalu ini kita bisa sederhanakan lagi menjadi, ini bisa kita sederhanakan lagi. Kita lihat mana variabel yang sama di antara tiga buah ini. Yang sama yaitu B, maka kita bisa menurunkan variabel B. Lalu buka kurung, kita tuliskan saja yang ini. Karena B sudah kita turunkan, maka dia menjadi AC OR, lalu karena B telah diturunkan, dia menjadi A aksen D OR, dan ini karena kita telah menurunkan B, maka dia menjadi C aksen D aksen, lalu tutup kurung. Nah, di sini kita telah menyelesaikan soalnya. Yang jadi soal Y, A B C D aksen OR A aksen B C aksen D OR A B C aksen D aksen OR A B C D OR A aksen B C D OR A aksen B C aksen D aksen. Kita telah mendapatkan hasilnya, yaitu yang ini, yang paling bawah ini, itu B dalam buka kurung AC OR A aksen D OR C aksen D aksen. Di sini kita telah mengerti bagaimana cara melakukan penyederhanaan persamaan logika menggunakan aljabar boolean. Cara menggunakan aljabar boolean ini sangat mudah, bukan? Baik, terima kasih telah menonton video saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.